Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Intana dari kelas reguler E dengan NIM A1B125135. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Siti Nurbaya. Novel ini dikarang oleh Marah Rusli yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Pada subjudul ini yaitu Kasih Tak Sampai. Kasih Tak Sampai ini kita dapat menilik bahwa dari ini kita mengetahui bahwa ada kisah cinta yang berujung tidak bahagia. Novel ini diterbitkan pada tahun 1922 pada angkatan Balai Pustaka. Penulis menggunakan bahasa Melayu yang baku. Kemudian memasuki ke cerita singkat yaitu tentang Siti Nurbaya, yaitu sepasang kekasih dengan teman masa kecilnya yang saling mencintai. Namun sangat disayangkan bahwa kekasihnya yaitu bernama Samsul Bahri harus ke Jakarta untuk menyelesaikan sekolah kedokteran yang berada di Jakarta. Ayah Siti Nurbaya yang bernama Sulaiman pada saat itu adalah saudagar terkemuka yang berada di desanya, sehingga informasi ini didengar oleh Datuk Maringgi yang dikenal dengan rentenir yang iri dan tidak suka pada masa kejayaan Sulaiman. Datuk Maringgi pun menyuruh anak buahnya untuk membakar kios-kios yang dimiliki oleh Sulaiman. Pada saat itu Sulaiman pun jatuh miskin dan terlilit utang kepada Datuk Maringgi. Datuk Maringgi mengambil kesempatan ini untuk hawa nafsunya yang dilampiaskan kepada Siti Nurbaya, untuk menjadikan Siti Nurbaya sebagai istrinya. Siti Nurbaya pun terpaksa demi menjaga kehormatan ayahnya dan menyelamatkan saudaranya yang ada di penjara. Namun Datuk Maringgi ini adalah rentenir yang usianya cukup lebih tua dibandingkan Siti Nurbaya dan dikenal sebagai watak yang kasar. Samsul Bahri yang mendengarkan kabar pernikahan itu melalui surat Siti Nurbaya merasa sangat terpukul. Ia sempat putus asa, kemudian tidak lama dari itu dia bangkit kembali. Pada saat liburan, dia pulang kampung ke Padang untuk menemui Siti Nurbaya dan ayahnya yang sedang sakit. Pertemuan tersebut diketahui oleh Datuk Maringgi. Datuk Maringgi pun sangat marah dan meracuni Siti Nurbaya sampai meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, Samsul Bahri pun pulang lagi ke Padang sebagai ofisir Belanda dengan nama Letnan Mas. Ia ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan yang dipimpin oleh Datuk Maringgi yang menentang Belanda. Keduanya pun berduel sangat hebat. Datuk Maringgi pun tewas di tangan Samsul Bahri. Samsul Bahri sendiri pun terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Sebelum meninggal, ia sempat meminta maaf dan bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Samsul Bahri pun meninggal dunia menyusul kekasihnya Siti Nurbaya. Kisah cinta mereka dikenang sebagai cinta murni yang terhalang akan kekerasan dan adat